Halo, selamat sore para pendengar setia Bali FM. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai selalu untuk kita semua. Apa kabarnya pada sore hari ini tahun 2016? Wah, luar biasa sekali. Ini merupakan awal minggu di tahun 2016. Tadi 15 atau 16 ya, Rian? Tidak lupa juga kita ucapkan apa kabar buat para pendengar setia Bali FM. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Dan apapun yang menjadi tujuan dan cita-cita di awal tahun 2016 ini mudah-mudahan dapat tercapai dan terlaksana. Karena apa? Nanti ini ada hubungannya dengan tema kita sore hari ini. Bersama para bintang tamu yang mungkin sudah ditunggu-tunggu akan menghipnoterapi Anda semua. Namun sebelum lanjut kita ucapkan terima kasih buat Bliwedo di awal atas atensinya dalam acara Undagi. Jadi buat para pendengar setia Bali FM yang suka dengan lagu pop Bali silahkan request. Jadi bisa dilihat nanti siapa yang ada di charts nomor 1. Jadi tadi singklet singgoloh gitu ya. Lagunya Bliwedo. Dan tidak lupa juga buat rekan saya ada Rian. Selamat sore Rian. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Dan mungkin para pendengar setia suaranya didengar itu saru-saru gimana gitu ya. Tidak lupa juga kita sapa di sini ada adik-adik kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa. Selamat sore. Sore. Ada Laksmi, kemudian ada Kusumo dan ada Restu. Halo, bagaimana kabarnya ini tahun baru? Baik. Iya. Dan kemudian ada bintang tamu kita juga, tidak lupa. Ini produser kita pertama kita sapa. Ada Dr. Igusti Ngurah Bayu Ningrat, SPOG MMCHT. Beliau salah seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa. Selamat sore, Dokter. Selamat sore Mr. Kin. Ya, selamat sore juga adik-adik mahasiswa sebagai narasumber ya hari ini ya. Kemudian jangan lupa Dr. Darmika, Ya, kita betul. narasumber utama. Ada Dr. Igusti Ya. Ngurah sorry. Dr. Igusti Putu Darmika, Ya. hipnoterapis, Ya. CHT, Kemudian- MPH, CMH. Banyak gelarnya beliau Banyak ya. sekali gelar Ya. beliau. Jadi kita bagi hari ini ya. Dalam topiknya apa Mr. Kin? Masih perlukah menyusun resolusi? Kenapa kita bertanya gitu kepada Ya. Dr. Darmika? Kenapa, Dok? Silakan Dok. Ya, selamat sore Mr. Kin ya. Selamat sore adik-adik ya. Selamat sore juga pendengar di rumah ya. Jadi materi kita sore ini masih ada hubungan dengan karena suasana tahun baru ya. Selamat tahun baru saya ucapkan sebelumnya. Ya. Jadi setiap orang biasanya di akhir tahun itu kan nulis resolusi gitu ya. Iya. Entah itu akan jadi sekedar tulisan, Mm-mm. ada yang menulis, ada yang tidak ya, atau Ada yang bersambung, Dok? iya, ada juga yang berhasil gitu ya. Oh, berhasil. Jadi kita dalam keterangan kali ini kita akan bahas apakah relevan nggak ya sebenarnya kita menulis yang namanya resolusi. Apa itu resolusi gitu ya. Mhm. Jadi kalau dari kata aja resolusi gitu ya. Kalau saya penggal katanya ini mungkin ada makna lain dari makna kata ini. Tapi kalau saya penggal resolusi artinya membuat sebuah solusi atau terobosan ya dalam rangka menyusun hidup itu mencapai sebuah barangkali impian atau tujuan ya. Setiap orang kan punya Iya. perbedaan ya. Ada yang mau nurunin berat badan Wih, misalnya kan. kena langsung saya itu ya, Dok. Iya, ada yang mau naikin berat badan juga ada yang mau menikah mungkin. Kok saya lagi, Dok? Bertemu pacar misalnya bisa saja aja. Jadi Ah. setiap orang punya resolusi yang berbeda-beda ya. Betul. Rata-rata resolusi biasanya dalam bidang kesehatan, kemudian dalam bidang karir ya, keuangan, kemudian dalam bidang kecerdasan barangkali ya, peningkatan mental, spiritual, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi setiap orang akan menulis atau memiliki impian biasanya mengambil momentumnya itu di Awal tahun. akhir atau awal ya, Oke. akhir tahun sebelumnya atau awal tahun berikutnya ya. Nah, kenapa mesti menunggu momentum akhir tahun dan awal tahun? Kenapa? Itu kan jadi sebuah pertanyaan yang menggelitik ya. Kenapa sih Anda buat resolusi itu di akhir tahun gitu? Terus ceknya akhir tahun lagi juga gitu. Terus kok Iya. sama gitu. Resolusinya dari tahun 2010 sampai sekarang turun berat badan terus gitu kok turun. Jangan gitu buka ya. kartu, Dok. misalnya jadi tiap tahun itu diulang lagi Iya. diulang lagi. Karena Nah, kalau saya itu, Dok, seperti yang Dokter sampaikan ada part 1 atau bersambung istilahnya. iya. Iya, kayak sinetron, Dok. Jangan sinetron Iya. aja bisa Betul. tersanjung. Nah, jadi sehingga mungkin dalam kesempatan ini kita bahas seberapa baik ya kita menulis, bagaimana cara kerjanya dari bidang mental, dari bidang pikiran atau mental bawah sadar ya, bagaimana sih sebuah resolusi itu menjadi powerful Iya. yang akhirnya benar-benar bermanfaat bagi kita saat membuat itu. Jadi tidak sekedar ya, atau bahkan tidak menjadi beban. Kadang-kadang ada nih resolusinya terlalu berat, jadi beban malah nggak gerak, jadinya malah
demotivasi, bukan mencari motivasi malah demotivasi jadinya gitu. Artinya tidak bisa dilaksanakan. Tidak berguna, Tidak kalau berguna. saya bilang ya. Nah, ini dok, saya ingin bertanya nih dok. Seperti yang dokter sampaikan tadi kan, resolusi itu sendiri kan memang dimiliki semua orang. Ya. Dan ada yang bisa tercapai dan tidak bisa. Nah, ini kembali apa yang pernah dokter sampaikan, itu belajar memantaskan diri. Apa itu bisa dimasukkan sih dok? Apa Iya gimana? betul. Jadi resolusi itu sebenarnya kalau ada hubungan dengan kepantasan diri ya. Mm-mm. Kadang-kadang kita merasa diri kita pantas nggak sih menerima itu Mm-mm. penting loh. Bahwa saat Anda merasa pantas ya, Mm-mm. bahwa saya misalnya contoh kasus, saya pantas nggak sih turun berat badan saya? Oh, pantas. Nah, misalnya begitu. Pertanyaannya gitu ya. Anda menulis resolusi, saya mau menurunkan berat badan misalnya. Ini ada hubungan dengan seminar kali ya. Iya. Seminar yang akan dibangun tanggal 16 ini. Betul. Salah satu dari life way atau cara hidup. Betul. Cara hidup sehat itu ya sehat dalam tanda kutip berat badannya ideal misalnya, satu indikator, salah satu indikatornya. Nah, sehingga kalau kita mengatakan pantas nggak sih saya berat badan ideal gitu misalnya, ya saya mau berat badan ideal, pantas nggak sih? Nah, pertanyaan pantas itu akan berikutnya dijawab dengan apa, sepantas apa? Apakah orang yang tidur lebih dari 8 jam sehari misalnya, atau jarang bergerak, makannya makanan-makanan yang tidak sehat, pantas nggak sih berat badannya ideal contohnya? Nah, sehingga pada saat nanti berbicara kepantasan, kita akan bicara apa dong yang harus dilakukan sehingga pantas Anda mendapatkan resolusi itu gitu. Betul, luar biasa dokter. Sebelum kita melangkah jauh dokter, ini kebetulan ada adik-adik kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Formadewa yang akan memberikan sedikit informasi mengenai Art Festival. Ini siapa juru bicaranya ini? Ini iklan lewat ya. Iklan. Saya minggir dulu nih kalau iklan. Silakan. Nah, ini apa sih Dek Art Festival ini Dek? Art Festival itu adalah festival musik yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Formadewa. Tentunya itu akan diselenggarakan 15 Januari, hari Sabtu ini. Hari Jumat itu? Jumat ya? Oh iya. Iya, itu hari Jumat. Ingatnya ujian soalnya. Karena habis itu kita punya acara. Oh gitu. Itu kalau saya boleh tahu itu siapa sih bintang tamunya Dek? Shalom Seven. Silon Seven. Kemudian ada siapa lagi? Ada Astera, Kenapa ada memilih Edeline, Shalom Seven? ada Kalis, Sang Indesi, Angkat William, tujuhnya. Six, Kenapa Joy memilih and Coffee Shalom Theory, Seven? DJ Api, dan many more. Oke, ini ada pertanyaan sisipan dari Dokter Bayu ini. Kenapa sih memilih Silon Seven? Ini ada hubungannya dengan 7 tahun FKIK mungkin? Ya. Iya, jadi Ya. simple ya. Oh gitu ya. Simpel sekali. Berarti kalau yang Mm-mm. tahun berikutnya Mm-mm. kan sewindu tuh, Iya. 8 tahun. Iya. Berarti ngundangnya Tulus berarti ya. Aku ada dokternya minta Gitu ya. undang Tulus tahun depan berarti. Iya. Ini kalau bisa disebutkan kegiatannya apa aja sih? Untuk serangkaian HUT Mm-mm. atau Serangkaian HUT-nya? kalau untuk serangkaian HUT-nya itu kita ada pembukaan, itu sudah berlalu. Mm-mm. Kemudian ada bazar, Iya. itu 2 kali. Kemudian sebentar lagi tanggal 7, 8, 9 ini bazarnya. Mm-mm. Lalu ada Art Festival tentunya tanggal 15 Januari. Kemudian Open House 2-3 Januari. Ada Baksos, baru Puncak. Oke. Nah. Ini kalau saya pengen nonton nih, ada Silon Seven, berapa sih Berapa tiketnya? sih? Berapa sih? Waktu ini udah open tiket, itu 50k. Sekarang open tiket yang kedua itu udah 70k. Wah, telat. Telat. Naik 20.000. Baru punya 50 ya. Ya, jadi ini dilaksanakan pada tanggal 15 Januari bulan ini. Mhm. Dengan performnya ada Silon Seven nanti sebagai bintang tamu, dan ada band dari Fakultas Kedokteran juga. Yap, ada teman-teman di kelas itu ada mengisi acara. Kalau kontak person kemana? Kalau untuk ininya? Kontak personnya bisa ke John di 085 739 558 309 atau Intan 081 238 187 809. Iya, luar biasa sekali. Dan tidak lupa juga kita ingatkan, setelah tanggal 15, tanggal 16-nya kita juga punya acara, yaitu ada talk show, live interaktif seminar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Formadewa bekerja sama dengan radio Bali FM, Sonora Network Group bersama Kompas Gramedia dan Rai Institute mempersembahkan talk show The Healthy Life Way, The Only Way. Nanti di sana ada Ade Rai sendiri sebagai bintang tamunya, kemudian ada Dr. Cokorda Jamalida, kemudian ada Dr. Tanjung Subrata, juga ada Rio Sidik, dan ada
Mr. Jenggo dari Bog. Waduh, jadi buat para pendengar setia Bali FM dan bincang-bincang medis yang ingin hadir nanti pada tanggal 16 Januari 2016 jam 8 itu sudah start sampai jam 3 sore dan itu semua gratis. Tidak dipungut biaya spesial pun. Jadi buat para pendengar setia yang ingin datang bisa reservasi melalui Tanjung Rai Fitness di 081 236 306 999. Sekali lagi di Tanjung Rai Fitness di 081 236 306 999. Untuk Putra Rai Fitness bisa di 085 7385 51726. Sekali lagi di Putra Rai Fitness di 085 738 551726. Dan kemudian ada di Victor Rai Fitness di 082 836 05002. Sekali lagi di Victor Rai Fitness di 082 836 05002. Jadi silahkan daftar. Yang tidak daftar nanti datang takut tidak dapat tempat duduk. Jadi harus berdiri. Mudah-mudahan para pendengar setia bisa terobati nanti penasarannya masalah kesehatan, kita bisa konsultasikan dan langsung dijawab oleh narasumbernya juga. Jadi tidak usah ragu-ragu untuk menghubungi Radio Bali FM juga bisa. Kemudian di mana Rian? Alamatnya Rian? Tunggu sebentar ya, masih diambilkan ya sama Rian. Via Bali FM di 0361 291 530. Sekali lagi via Bali FM di 0361 291 530. Jadi tempatnya terbatas dan jangan lupa hadiah utamanya adalah TV LCD 32 in. Waduh, jadi sudah dapat informasi masalah kesehatan, bisa bertanya langsung kepada ahli-ahlinya dan dapat hadiah TV, itu pun kalau beruntung. Dan sebelum kita lanjut dengan perbincangan kita sore hari ini, kita akan break sejenak karena ada beberapa komersial yang akan lewat. Jadi jangan kemana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Langsung dari kawasan Jalan Prof. Ida Bagus Mantra, nomor 88A, lantai 3, Gedung Kompas, Radio Bali FM. Masih dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita, perlukah resolusi? Nah, sebelum kita melangkah jauh dengan pembahasan bersama Dokter Darmika, kita akan bertanya kepada adik-adik dulu nih, adik-adik mahasiswa kita yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Kita akan bertanya, ini sudah saling dorong-dorong, ini ada apa ini? Sabar. Ya, saya akan bertanya kepada yang paling ujung dulu, Restu. Halo Restu. Halo. Restu kan sekarang sudah mahasiswa ya? Ya. Sudah akhir balik Restu? Itu Sorry bercanda. Oke. Restu, kalau setiap orang mungkin seperti yang sampaikan Dokter Darmika tadi itu memiliki resolusi kan? Iya. Nah, Restu punya ada tujuan mungkin di awal tahun ini yang ingin agar akhir tahun nanti bisa tercapai? Untuk 2016 ini udah pastinya ada ya. Yang pertama itu meningkatin berat badan. Oh, kebalikan dengan saya. Iya. Cuker aja. Jadi masih jauh banget gitu, masih agak low BMI gitu. Terus selain itu untuk untuk kuliah itu ada ningkatin nilai-nilainya, nilai kuliahnya, biar bisa tercapai nanti cita-citanya gitu. Untuk ke depan ya. Jadi dari 2016 untuk tahun-tahun ke depan. Betul. Itu aja? Iya. Nggak nambah lagi? Enggak. Yakin? Ya, sementara. Oke. Kemudian kita ke Kusuma. Ya, Kusuma mungkin apa yang ingin dicita-citakan oleh resolusi tahun ini? Tahun ini, sebenarnya banyak banget sih kalau mau disebut satu-satu. Boleh. Kita ada waktu 2 jam. 2 jam ya? Ya habis mana? Ya, yang simpel untuk tahun ini ya mungkin menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Harus spesifik. Ya. Spesifik ya? Iya. Ya, jadi gimana ya? Saya bingung nih saking banyaknya. Misalnya harus jadi koas secepatnya mungkin seperti itu. Ya, setengkara. Terus yang pokoknya menjadi seseorang yang bisa dibanggakan oleh orang lain dan juga berguna bagi orang lain, itu aja sih resolusi saya untuk tahun ini. Oke. Ini agak universal ya dokter. Kemudian sebelahnya ada Dayu Laksmi. Nah, ini yang paling cantik ini di antara semua ini. Iya, saya sendiri perempuan soalnya. Iya. Ini saya ingin tanya lagi, apa resolusi di tahun ini? Resolusi. Yang pertama, ingin tumbuh jenggot mungkin. Enggak, oke. Biasanya kalau perempuan kan maunya punya body yang ideal. Oke. Habis itu nyuksesin
acara atau kegiatan di kampus karena kebetulan saya jadi ketua panitianya. Oke. Kemudian juga bisa suksesin penelitian yang mau saya buat. Kemudian nilai jadi meningkat, gitu aja. Oke. Kemudian itu saja. Itu aja. Itu aja. Nah, ini Dokter Bayu ini sekarang. Sebelum kita jauh ini, produser kita harus kita tahu dong apa sih yang ingin menjadi resolusi dia awal tahun ini, Dokter? Iya, terima kasih Mr. Ken, terima kasih adik-adik juga, Dokter Darmike. Ya, pada intinya seperti apa yang kita sudah kerjakan selama ini, bahwa kita bergerak di promosi kesehatan ya, atau penyuluhan kesehatan, kemudian ke pencegahan penyakit begitu ya, seperti apa yang kita lakukan di radio Bali FM ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan yang jauh lebih bermanfaat lagi dari apa yang kita sudah kerjakan di tahun sebelumnya. Itu mungkin solusinya, harapan Tiang, mudah-mudahan manfaatnya ini tidak hanya dirasakan oleh yang ada di studio saja ya, bahkan para pendengar yang ada di luar studio. Tentu manfaat ini, namanya manfaat yang baik-baik saja lah begitu ya. Paling kedepannya lebih baik, jauh lebih baik lagi. Oke, luar biasa sekali dokter, itu biar lebih baik lagi ke depannya dokter ya. Iya, betul. Nah, ini saya ingin bertanya ke Dokter Darmike. Tadi dari apa yang disampaikan oleh adik-adik dan Dokter Bayu, sebenarnya seberapa penting sih kita memiliki resolusi, dokter? Apakah itu bisa dikatakan 30% dari hidup kita? Iya, sebenarnya penting nggak penting ya. Tergantung harga daging ini. Iya, jadi dibilang penting tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya. Kalau saya bilang ada orang yang tanpa resolusi gitu ya, dia seperti nggak fokus hidupnya. Iya. Ada kan? Ada dok. Ya. Jadi tiba-tiba aja dia beruntung aja nasibnya. Tapi ada juga orang-orang yang tidak membutuhkan itu. Jadi ya jalanin aja gitu. Jalanin aja tanpa harus dikotak-kotakin seharus begini harus begitu. Ya. Dalam buat resolusi itu biasanya ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang kan gitu. Jangka pendek itu misalnya kalau nurunin berat badan tuh pendek atau panjang? Panjang itu dok. Itu ini sudah masuk tahun keempat dok. 120 kilo. Belum turun juga ya? Iya, 120 kilo turun ke 72. Iya. Prestasi naik lagi. Nah, itu kebangetan namanya. Jadi intinya gini. Kalau saya bilang penting, kalau menurut saya secara pribadi buat saya penting. Secara pribadi buat saya penting ya. Kadang-kadang orang tuh mungkin ada pendengar yang kurang sepaham dengan saya. Tidak apa-apa, silakan ya, karena mungkin kita berbeda tipe ya. Saya masih ingat dulu itu waktu saya kuliah ya, sama dengan adik-adik ini waktu saya kuliah, saya nggak pernah punya resolusi nilai. Nah setiap saya punya resolusi nilai, pasti nilai saya lebih kecil dari resolusi itu. Saya pengen A gitu, itu jadi beban buat saya. Ternyata saya nggak cocok. Nah akhirnya begini, karena lama ya, awal tahun sampai tahun ketiga, keempat saya lupa. Itu sampai akhirnya saya punya karakter atau bentukan untuk belajar itu, setiap saya ingin belajar, berarti saya belum siap untuk dapat nilai. Artinya masih ada kecemasan nih. Nah kalau saya cemas, berarti saya belum siap ujian, artinya saya harus belajar. Nah saya pernah ngalamin nih, belajar nggak belajar nilainya sama. Nah dalam tanda kutip, saat saya cemas saya sudah hilang, masih cemas nih saya. Kan cemas itu muncul karena kita mengharapkan sesuatu yang kita belum yakin dapat, pasti cemas. Betul. Ya. Nah ketika dia hati, saya coba nih adik, coba rasakan nanti ya. Iya, saya sudah melihat mereka mau dekat-dekat ujian itu. Udah cemas nih, Kalau cemas, jadi kan resolusi nih dapat nilai A misalnya, jangka pendeknya. Masih cemas ini, berarti Anda belum siap. Anda harus belajar. Itu kuncinya. Jadi setiap muncul kecemasan, jadi kalau resolusinya misalnya ya siam teng lulus, kalau misalnya gitu, masih juga cemas, berarti harus belajar. Gitu. Nah, tergantung nih tipenya ya. Kalau orang yang tipenya biasa aja, kalau saya dulu berarti saya nggak punya resolusi itu, karena saya nggak pernah mikirin nilai. Teman belajar saya ikut belajar gitu. Tapi asal saya cemas, berarti saya belum siap untuk ujian. Jadi kurang belajarnya. Jadi sampai saya kuliah S2 pun begitu akhirnya, mau presentasi ini nih, tesis ya, mau maju proposal waktu itu, saya cemas sekali.
cemas minta ampun. Saya tahu ini berarti saya belum siap dan akan banyak pertanyaan ini muncul oleh penguji saya nih. Gitu. Kayaknya setiap ujian orang mau ujian skripsi kayak gitu juga dok. Ya. Hampir semua orang Ya. ya. Nah, tapi pada saat ujian hasil ya, Ya. setelah penelitian, ternyata saya sama sekali nggak ada ketegangan sama sekali. Bahkan saya belum bikin slide hari itu. Itu gimana itu? Nah, ternyata betul di saat ujian semua pertanyaan saya jawab dengan mudah. Nah, dan bahkan nilainya A+ waktu itu. Wow. Karena jadi saya menangkap bahwa setiap kamu tenang menghadapi sesuatu yang sudah mau kamu inginkan atau tidak kamu inginkan, pasti hasilnya bagus. Oke. Gitu. Berarti selama ini saya mengalami kecemasan dok. Kalau cemas, udah pasti Anda harus melakukan sesuatu. Iya. Itu artinya ada sesuatu yang mungkin Anda tunda, belum Anda kerjakan, atau Anda sembunyikan. Anda berbohong misalnya, pasti cemas. Pasti cemas. Jadi pokoknya jangan lakukan dua hal itu kalau ngomongin cemas ya. Kok jadi kecemas materinya. Jadi intinya gini, intinya gini nih. Cemas bulan depan aja. Ya, oke. Intinya kita membahas bagaimana sih resolusi itu apakah penting, seberapa penting gitu ya. Kalau tipenya adalah berorientasi pada arah, tujuan atau goal sebuah impian, sebuah kegiatan, ya penting. Sangat penting gitu ya. Seberapa penting ya saya nggak bisa ngitung ya, sangat penting. Sangat penting. Sangat penting kalau itu berhubungan dengan sebuah arah atau tujuan. Ya. Kalau saya ngomongin spiritualis sedikit lebih tinggi lagi pertanyaannya, apa sih tujuan hidup kalau kayak gitu? Ya. Nah, penting nggak resolusi gitu. Penting dok. Apa tujuan hidupnya? Nah, saya juga nggak tahu nih tujuan hidup. Saya pokoknya udah lahir gini aja nih. Gitu. Ya, jadi oke, kita mungkin tidak sampai sana pembahasannya. Intinya kalau dibilang penting untuk mengarahkan kemana arah dari kegiatan Anda dalam kegiatan sehari-hari. Ya, baru bangun Anda ingat resolusi, oh ya saya harus begini. Ya, sebelum tidur Anda ingat resolusi, oh saya harus berdoa supaya resolusi saya tercapai, ada kegiatan, ada usaha dan lain sebagainya. Betul. Nah dokter, ini sebelum kita lanjut, ini kan seperti yang dokter sampaikan tadi lah, resolusi itu modelnya seperti goal atau tujuan. Nah, seumpama kalau goal atau tujuan ini tidak bisa tercapai, itu pasti akan ada terjadi kecemasan. Itu mengatasinya gimana dok? Itu biasanya kalau saya itu sudah berusaha keras untuk turun sampai ke pertandingan, tiba-tiba berat badan saya naik, itu tanda kecemasan apa gimana dok? Gimana turun ke pertandingan berat badan naik? Gimana Iya, maksudnya? karena terkadang gini dok, ketika saya mengalami stres, sepertinya hormon saya turun, jadi berat badan saya naik. Jadi Testosteron saya nafsu makan meningkat gitu, tidak. tapi berat badan naik. Iya, minum airnya yang banyak dok. Pertandingan apa ini? Kompetisi bodybuilding. Oh, jadi berat badan harus Iya, lebih harus rendah ya? Iya. Oh iya. Jadi hubungannya kemana nih kira-kira? Pertanyaannya, hubungan ke resolusi yang mana nih? Yang tidak berhasil, yang gagal. Berat badannya nggak turun gitu? Ya, atau tidak tercapai seperti adik-adik itu, seperti dokter sampaikan, pengen nilai E tapi tidak dapat nilai A, justru ke B. Kalau tidak tercapai gimana dok resolusi? Itu kadang menjadi beban. Ya, tergantung ya. Jadi resolusi sendiri sebenarnya sudah beban sebenarnya. Sebenarnya itu Resolusi sendiri sudah Mandat beban. sebetulnya enggak? Ya, Bukan mandat. beban. Beban. Mandat ya. Iya boleh ya. Like a Tapi mandat ya. artinya gini, kalau Anda pernah dengar kata-kata yang filosofis sedikit ya, setiap Anda punya keinginan, sebenarnya itu sebuah penderitaan sebenarnya ya. Jadi kalau Anda sudah punya resolusi, itu kan sebuah keinginan kan? Betul. Saya ingin mencapai sesuatu, itu kan resolusi. Nah, setiap Anda membentuk itu, sebenarnya Anda sudah sedikit meletakkan beban di pundak atau mandat boleh dibilang ya. Nah, tetapi tanpa beban, kalau Anda ingat ilmu fisika ya, tanpa beban Anda tidak bergerak. Bisa mengapung. Ya, betul. Coba aja Anda tanpa beban, Anda tidak akan bergerak. Iya. Karena kalau ingat koefisien gaya itu ya, saat ada massa di atas, kemudian didorong, justru energi itu akan lebih besar jadinya ketika Anda meletakkan. Tapi beban itu tidak boleh lebih kuat, lebih besar dari kemampuan seseorang. Itu. Jadi Anda misalnya gini, Anda mau ikut kompetisi bodybuilding, ya saya nggak ngerti sih kelas-kelasnya apa, ada berat sekian, berat sekian gitu. Jadi kalau memang misalnya Anda mampu mencapai berat itu misalnya di berat, misalnya kategori apa? Coba 65 kg. 65 sampai 60 sampai 65. 60 sampai 65 misalnya, itu yang Anda ingin capai ya. Sementara Anda sendiri mungkin beratnya 80 gitu misalnya, dan Anda akan bertanding dalam 3 hari.
nggak mungkin turun ya itu. kan? Walaupun mungkin gitu ya, Iya, walaupun mungkin. entah gimana caranya. Artinya secara hitung-hitungan Anda sudah tidak masuk akal kayaknya, tidak reasonable atau tidak attainable ya, tidak memungkinkan gitu. Jadi bagaimana supaya Anda membuat resolusi itu yang benar-benar ada cara, nanti kita bahas di belakangnya. Ada cara bagaimana caranya menyusun supaya resolusi itu benar-benar bisa masuk akal gitu ya, bisa diukur, bisa sangat spesifik gitu ya, bisa time sesuai dengan waktu yang kita ingin tentukan gitu. Kalau bagaimana mengatasi cemas itu pertanyaan lain itu ya. Sebenarnya cemas itu kan per definisi adalah, kita bahas lagi yang bulan-bulan sebelumnya tentang vibrasi cemas, bahwa cemas itu adalah ungkapan atau apa istilahnya, energi yang muncul dari dalam perasaan akibat dari ketidaksesuaian antara apa yang Anda inginkan dengan kenyataan yang ada. Dia muncul kecemasan. Jadi ada dua solusinya, cara mengatasinya. Munculkan apa yang Anda inginkan, sesuaikan dia, atau terima yang terjadi. Jadi dua itu aja caranya. Sehingga pada saat Anda belajar menerima, Anda berkontemplasi ke dalam, Anda melihat ke dalam, Anda menerima diri Anda apa adanya waktu itu, ya sudah, itu terjadi. Pasti yang kecemasan itu akan menghilang ya. Gitu. Nah, tapi setiap kecemasan selalu ada makna ya. Selalu ada makna yang kadang-kadang orangnya sendiri tidak tahu gitu. Ada gangguan gitu ya. Apa ya kok saya cemas? Apa yang belum saya lakukan? Apa yang saya sembunyikan? Ada makna di balik pertanda, itu lagunya Marcel. Oh, berarti itu lagunya sekarang ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan bertanya kepada adik kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Warma. Oke, adik, saya tanya, itu tadi ada satu acara yang katanya akan diselenggarakan di Fakultas Kedokteran, serangkaian itu adalah open house. Iya. Itu akan diadakan kapan? Open house diadakan tanggal 23 Januari 2016, itu hari Sabtu. Hari Sabtu. Siapa aja yang boleh datang? Itu yang boleh datang anak-anak SMA di seluruh Bali, di luar Bali juga boleh. Itu terbuka umum? Oke. Dan mungkin untuk pendaftarannya, Pak? Kalau pendaftarannya kita free entry, free bisa entry. langsung datang aja ke sana. Itu mulainya pukul, prepare di sana jam 8:30. Karena jam 9 itu sudah mulai ada diskusi panel dengan dosen-dosen perihal pertanyaan tentang sistem belajarnya gimana di sana. Kemudian juga ada diskusi sama kakak-kakak kelas perihal organisasi apa aja yang ada. Ada tour keliling kampus juga, kita ngelihat skill lab misalnya, itu untuk skill-nya gimana. Kemudian juga ke SGD, mereka kan belum kenal yang namanya small group discussion. Kemudian juga ke laboratorium, kayak gitu, dan ke tempat-tempat yang biasa kita gunakan untuk perkuliahan. Termasuk toilet juga berarti ya? Toilet? Ya, fasilitas. Fasilitas. Oke, luar biasa. Jadi itu akan diselenggarakan pada tanggal 23 Januari. Itu start dari jam 9 sampai selesai. Dan itu free entry. Jadi kegiatan dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Warma Dewa untuk rekan-rekan bukan mahasiswa, rekan-rekan siswa yang tertarik dengan Fakultas Kedokteran Universitas Warma Dewa bisa datang langsung tanggal 23 Januari 2016 di Fakultas Kedokteran Universitas Warma Dewa, start dari jam 9 pagi sampai dengan selesai, dan itu free entry. Oke. Nggak lupa juga orang tua bisa diajak. Orang tua juga bisa. Iya, nanti akan ada waktu khusus. Pacar boleh? Itu calon suami. Maklum anak SMA kita sekarang ini suka. pernikahan ini banyak sekali, dokter. Ya, sebelum kita lanjut, kita akan tanya ke dokter Bayu. Dokter, tadi sehubungan dengan resolusi, dokter. Sebagai seorang tokoh kesehatan, ya. Saya jadi ketawa. Apa sih seberapa penting menurut dokter sebagai seorang tenaga medis resolusi tersebut, dokter? Ya, mungkin kalau saya dibilang tokoh enggak lah ya. Dokter aja lah. Dokter, oke. Sebagai seorang dokter yang jelas-jelas gitu ya. Jadi dalam pengertian kita membuat sebuah langkah-langkah apapun ya. Kalau dari pandangan saya harus kita memiliki tujuan. Jangankan begitu. Iya. Kita biasanya ngajarin adik-adik kita mahasiswa di kampus ini ya. Kita selalu membacakan tujuan kita belajar hari ini, kuliah kita tentang ini gitu ya. Jadi ada
tujuannya apa gitu. Oke. Nah, tujuannya ini, kemudian yang dipaparkan tuh ini. Jadi sangat jelas banget karena tanpa kita memiliki tujuan, termasuk kalau kita membaca buku ya. Iya. Coba bayangkan, Mr. Kin misalnya atau adik-adik mahasiswa, Dr. Darmika datang ke toko buku Gramedia misalnya, membaca buku di sana, kemudian bingung mencari buku. Saya kan tidak punya tujuan. Ambil saja salah satu buku ini, baru dibaca nggak masuk-masuk kan? Iya. Tapi begitu memiliki tujuan, saya pingin bagaimana membuat tubuh saya six pack gitu misalnya. Iya. Bacalah bukunya Adi Rai misalnya. Oke. Kan ada di Gramedia tuh. Mm-mm. Bukan promosi nih ya, memang ada betul. Jadi dibaca, begitu dibuka, sudah punya tujuan kan tadi? Betul. Nah, bahwa badan saya gimana caranya dibentuk supaya six pack ini. Betul. Nah, begitu baca mungkin belum habis Mm-mm. waktunya ya. Iya. Mungkin Anda membutuhkan waktu yang panjang begitu ya. Iya. 5 menit aja mungkin kayak buka gini, Mm-mm. udah masuk semua, nancap semua di dalam pikiran. Iya. Nah, itulah namanya kenapa pentingnya kita membuat sebuah tujuan. Oke. Termasuk tujuan yang ada di kehidupan kita ini. Karena tanpa tujuan, seperti Dr. Mika sampaikan, kita nggak punya visi ke depan yang jauh begitu ya. Iya. Kita bingung sendiri, kita mau kemana gitu. Jadi setiap langkah apapun, nah kembali seperti konsep tadi, ya kita harus memiliki sebuah tujuan. Itu menurut pandangan saya. Nah, Betul. mudah-mudahan pandangan ini jadi benar. Nah, ini ada pakarnya, mungkin kita tanya baik dengan pakar yang Ibu Sisil yang baru datang ini ya. Iya. Nah, kita tanya juga secara psikologi, mental, spiritual, hipnoterapis juga beliau. Betul. Finansial Iya. juga satu lagi. Finansial juga Iya. ya. Iya, betul. Kita tanya nanti. Jadi beliau. kesehatan- Kemudian Dr. Mika. Kesehatan itu Ahlinya, bagi ya. 4 loh sekarang, Dok. Oh, udah di Ya, kalau tahun kemarin 2016 kita punya 2015 kita punya 3, sekarang 2016 kita punya 4. Oh gitu. Iya. Satunya lagi apa? Sehat secara mental, sehat secara fisik, sehat secara Psikologis, spiritual, spiritual, sehat secara finansial. Oh, finansial ya. Ya, itu 4 itu tolong penting. dibesarkan sedikit ya. Oke. Ya, silakan. Ya. Dr. Darmika mungkin Sebenarnya bisa. kalau saya ada 5 loh. Oke, boleh. Jadi ada sehat fisik ya, Oke. raga ya badan, Betul. sehat mental, Betul. jadi cerdas, Mhm. berkarya ya, inovatif, spiritual ya, berarti dia sadar Betul. bahwa dirinya adalah spirit gitu ya. Kemudian yang harus berbagi dengan satu sama lain, tidak bisa hidup sendiri, Mhm. atau mungkin dibilang sosial di sana. Kemudian ada finansial, saya setuju. Iya, Karena betul, dokter. di zaman ini sepertinya bukan tujuannya, finansial bukan tujuan tapi alat ya. Alat, Semua betul. itu alat ya. Dan satu lagi adalah sehat relasi. Nah. Oh iya, itu dia. Jadi relasi itu mesti ada cinta ya, Iya. ada kasih di dalamnya, ada mohon maaf nih yang belum. Oh, iya. Amin, mudah-mudahan, Dok. Jadi mesti sehat juga hubungan kita dengan orang lain ya. Betul. Ya. Nah, sebelum kita lanjut jauh, ini para pendengar setia sudah datang bidadari kita, baru landing ini kayaknya kapalnya. Ada Mbak Sisilani Laksita R, SPI, MPSI, CHT, psikolog. Selamat sore Mbak Sisilani Laksita. Selamat sore Mas Gunkin. Baga- Selamat sore para mahasiswa ya. Saya Ya, nggak tahu mahasiswa. namanya. Mahasiswanya ganteng-ganteng, cantik-cantik loh. Oh pantes si Rian cukur rambut nih hari ini. 2016 Mbak Sil, 2016. Iya, Dokter Darmika dan Dokter Bayu. Iya. Bagaimana kabarnya Mbak? Ini tahun 2016 kemana aja? Kok kayaknya sibuk sekali nih? Saya sepertinya jalan-jalan dengan Anda waktu itu. Betul. Iya, betul. Oke Mbak, sebagai salah seorang psikolog dengan tema kita pada sore hari ini adalah Iya. resolusi. Kalau secara psikologis, bagaimana Mbak menilai resolusi itu Mbak? Apakah perlu? Iya, kalau teori psikologi bicara itu nggak ada ya. Iya. Kalau resolusi itu nggak ada. Tapi kalau misalnya kita setiap individu itu hidup itu bukan apa-apa. Iya. Itu prinsipnya. Jadi pandangan saya mungkin lebih ke humanistik dulu ya, ke manusia itu sendiri. Dia dilahirkan itu bukan untuk tidak apa-apa, pasti untuk apa-apa, gitu. Jadi satu apa-apa. punya tugas masing-masing punya tugas. gitu ya. Jadi Iya. dia itu apa-apa karena pertama itu ada pertemuan sel telur dan sperma. Oh, itu Dilakukan dengan apa-apa. itu karena apa-apa. Loh, kenapa Mr. Kin kalau saya ngomong ini kok sebegitu langsung senyum? Saya jadi ingat tema kita yang Keren saya. Kalau tahun soal lalu. yang ini ya. Saya ingat dengan tema kita yang tahun lalu yang ereksi tersebut. Oh gitu. Jangan diulangi ya. Iya, jadi orang membuat anak
entah dia dari nafsu belaka, atau dia dari nafsu dan cinta, atau hanya dari cinta, semuanya itu sepertinya bukan hak kita untuk menghakimi. Betul. Tetapi dia punya tugas masing-masing, harus melahirkan sebuah individu. Dan individu ini kadang-kadang dia tidak tahu tugasnya. Sampai usia berapapun, kalau dia tidak ingin mencari tahu. Ataupun dia tidak mencari tahu karena dia tidak pernah memiliki bimbingan untuk mencari tahu. Jadi kadang-kadang kalau orang tuanya tidak tahu apa yang harus dilakukan, hanya misalnya dia punya anak, ya sudah kangwang gitu ya. Kangwang gitu, itu aja. Saya nggak tahu bahasa Balinya yang lain. Kangwang gitu ya, kayaknya gitu aja deh gitu ya. Nah itu ya udah gitu aja. Jadi harus bertahan, survival, makan, kerja gitu aja. Tapi dia nggak tahu arti makna hidupnya itu sebetulnya apa. Nah, ketika dia mulai belajar, dia bisa belajar dari orang tuanya atau bukan, atau dari lingkungan luar, atau dari informasi seperti ini. Mungkin para kaum muda yang mendengarkan atau ibu bapak, pernahkah kita ini masing-masing menutup mata, diam, lalu bernafas, lalu bertanya, sebetulnya hidupku ini untuk apa? Nah, itu tujuan itu. Gitu. Lalu kenapa kok aku hidup dengan keluarga yang sulit? Kenapa aku hidup dengan keluarga yang bahagia? Kenapa aku hidup dengan teman-teman yang narkoba dan sebagainya? Ada pelajaran di balik itu, sebetulnya aku ini harus apa? Sehingga harus dilahirkan di posisi itu gitu ya. Tetapi seringkali orang itu sibuk. Iya. Sibuk, dia memikirkan kebutuhan dirinya sendiri. Tapi dia tidak melihat bahwa dirinya itu adalah sebuah ekosistem. Punya tugas gitu ya. Ya, individu yang punya ekosistem. Ekosistem utama siapa? Nuclear family, ibunya, bapaknya. Misalnya, dulu ketika ayah saya mendidik saya dengan memukul gitu ya. Lalu saya marah ketika saya umur 14 tahun. Saya lawan dia. Saya lawan dia. Aja Betul. dipukul, Mbak? Enggak, saya cium dia. Benar, saya cium. Pak, saya cinta sama papa. Saya ciumnya. Tapi saya mau jujur hari ini, saya ngomong sama papa, don't never hit me anymore. Saya nggak mau itu lagi. Kenapa? Karena saya baik. Iya, saya mendisiplinkan kamu. Saya tahu kamu adalah sebuah bentukan dari hal yang salah di dahulu. Lalu kamu lakukan tanpa kamu sadar. Nah, ini kalau soal kesadaran nanti ada pakarnya, Dr. Darmika. Jadi akhirnya kemudian saya belajar. Kita semua juga harus belajar apa sih? Kenapa kok saya sulit studi saya? Kenapa saya kok, apa yang harus saya pelajari? Oh, berarti saya salah. Planning saya yang nggak tepat. Oh, saya sudah memplanning loh. Saya ketemu cewek yang menarik sama sekali. Oh, sama sekali kok. Menarik banget maksudnya. Lalu kemudian tertinggal pelajarannya. Nah, kemudian dia harus belajar apa? Dia belajar lalai. Jadi di titik itu dia, oh nggak apa-apa deh aku lalai, lalu dia nggak belajar, itu salah juga. Dia harus belajar, oh ya dengan kelalaian maka saya akan mundur. Ini saya, dengan lalai saya memilih yang benar, mundur. Lalu kemudian bagaimana benar salah? Benar salah itu ditentukan oleh Anda juga. Kalau Anda merasa nyaman melakukannya, ya selama tidak mengganggu sebuah ekosistem, termasuk ekosistem jiwa Anda. Karena sebenarnya ketika Anda dilahirkan, ditiupkan jiwa pada Anda, semua jiwa adalah bersih. Tetapi perilaku hidup itu mengajarkan sebuah hal yang positif dan negatif, dua binida. Nah, inilah yang harus kita pelajari dari jiwa yang bersih ini. Maka kalau jiwa bersih ini kita melakukan hal-hal yang buruk, tidak nyaman memang kita. Pasti. Nah, itu suara hati yang mengatakannya. Nah, loh apa sih hubungannya sama psikologi? Nah, sekarang ini lebih banyak itu psikologi membahas biasanya brain, pikiran, perasaan, perbuatan. Tapi ada lagi psikologi yang lebih lagi, sekarang muncul trennya adalah transpersonal psychology, lebih menyentuh kepada jiwa. Nah itu, jadi kembali saya cuma ingin melontarkan pada siapapun Anda yang mendengar atau siapapun Anda dimanapun berada, bertanya, apa tujuan saya untuk hidup? Sehingga ketika sudah tahu titik itu, ketika tahu titik apa yang harus dipelajari, maka dia akan menyusun hidupnya seperti apa tugasnya itu. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun kita akan break sejenak karena ada beberapa komersial yang lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis.
98,9 Radio Bali FM masih dalam acara bincang-bincang medis dengan tema kita masih pentingkah resolusi dengan Dr. Darmike, Dr. Bayu Ninggrat, Mbak Sisilia dan adik-adik kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Warahmadewa. Namun sebelum kita lanjut dengan tema kita sore hari ini, kita akan memberikan informasi kegiatan seminar yang akan dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Warahmadewa pada tanggal 16 Januari 2016, start dari jam 8 sampai jam 3 sore, menghadirkan narasumber ada Adi Rai, Dr. Cokordorema Yuda, Dr. Tanjung Subrata, kemudian ada Rio Sidik dan Mr. Jenggo. Buat para pendengar setia Bali FM yang ingin datang bisa langsung reservasi di Tanjung Rai Fitness di 081 236 306 999. Sekali lagi di Tanjung Rai Fitness di 081 236 306 999 dan di Putra Rai Fitness di 085 738 551 726. Sekali lagi di Putra Rai Fitness di 085 738 551 726 dan di Victor Rai Fitness di 082 836 05002. Sekali lagi di Victor Rai Fitness di 082 836 05002 atau melalui radio Bali FM bisa di 0361 291 530 atau melalui radio Bali FM di 0361 291 530. Jadi tempat terbatas, pastikan Anda terdaftar dan dapat door prize satu buah TV LCD. Dan kemudian ada dari Fakultas Kedokteran Universitas Warahmadewa. Halo. Oke, jadi kami di sini mahasiswa FKIK Unwar. Maaf, minta waktunya sebentar. Jadi Putra mau menyampaikan kembali dalam rangka HUT FKIK Unwar ada beberapa kegiatan, salah satunya Artfest dan juga Open House. Jadi di sini mengundang teman-teman semua, adik-adik SMA, umum dan siapapun yang berminat buat untuk datang ke Artfest ataupun OHA. Jadi Artfest itu adalah festival musik, itu bintang tamunya ada Sheila on Seven dan juga ada band-band lain dari mahasiswa FKIK Unwar akan mengisi acara tersebut. Itu diadakan tanggal 15 Januari di FKIK Unwar tentunya. Kemudian ada Open House tanggal 23 Januari khusus untuk anak-anak SMA atau alumni atau juga orang tua yang ingin supaya anaknya masuk di kedokteran, ingin tahu seputaran tentang FKIK Unwar, bisa datang langsung ke sana dari jam 8:30 sampai akhir karena akan ada hal-hal menarik yang kita ketahui seputaran tentang FKIK Unwar. Oke, luar biasa sekali. Jadi buat para pendengar setia Bali FM dan bincang-bincang medis, ada 3 acara serangkaian HUT Fakultas Kedokteran Universitas Warahmadewa. Ada Open House, kemudian ada Art Festival dan juga ada talk show bincang-bincang medis. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nanti mohon kehadirannya bisa melalui Bali FM juga. Kita bisa undang para pendengar setia Bali FM yang ingin ikutan acara tersebut. Dan kita kembali ke topik kita adalah masih pentingkah menyusun resolusi bersama Dr. Darmike. Ini tadi ada pertanyaan dari adik kita. Silahkan adik, tadi ingin menanyakan apa? Saya mau nanya tentang gimana sih menentukan bahwa resolusi, kan misalnya saya ini banyak punya resolusi untuk tahun ini. Gimana menentukan yang terbaik dan yang patut saya jalankan untuk tahun ini? Dan juga gimana kalau misalkan di tengah jalan saya merasa resolusi saya ini tidak sesuai? Bisa kasih contoh dah? Contoh biar pendengar juga lebih mudah memahami. Contoh aja, kasih contoh. Misalnya saya punya ini tiba-tiba begini gitu. Kalau misalkan gini, sama mungkin contohnya tadi nurunin berat badan ya. Kalau misalkan tahun ini saya berat badan saya 60, terus saya mau nurunin sekarang jadi 55, tapi di lain kondisi saya juga suka makan segala macam dan banyak hambatan juga. Gimana buat resolusi, sedangkan saya nemuin bahwa saya di lain kesempatan juga ingin naikin berat badan. Resolusi mana yang gitu? Ya baik. Jadi mungkin Mbak Cecil nanti bisa tambahin ya. Jadi dalam versi saya, resolusi yang dimaksud tadi kalau ngomongin berat badan itu ya sebenarnya itu kan sebelum resolusi itu muncul gitu kan ada big why gitu ya. Big why. Why? Kenapa saya harus turun berat badan? Nggak ada pertanyaan kan? Misalnya kalau itu adalah supaya saya tampil lebih seksi misalnya, kan ada gitu kan? Iya, kayak saya tuh ditarik sedikit. Atau misalnya biar saya lebih cantik.
atau biar saya lebih sehat, karena kemarin saya baca itu ternyata berat badan lebih itu beresiko serangan jantung gitu misalnya ya. Jadi Anda punya alasan ya. Nah, balik lagi ke situ ya, ke alasan itu. Jadi kalau tanya apakah resolusi saya itu kuat atau tidak, mungkin gitu arahnya. Dan kalau tengah jalan itu tidak kuat, ternyata bisa gagal gitu kan. Atau misalnya tidak bekerja, untuk apa menulis atau buat, atau juga nggak bekerja, sama aja gitu, nggak usah aja buat gitu ya. Nah sekarang seberapa kuat dari alasan itu, sebenarnya ada 3 hal ya, kurang lebih ada 3 nih. Satu, orang yang ingin terlepas dari penderitaan ya, misalnya ya, orang yang ingin lepas dari penyakit, orang yang ingin lepas dari kemiskinan, orang yang ingin lepas dari kecemasan, orang yang ingin lepas dari pokoknya hal-hal buruk nih yang ada dalam hidup saya. Why, atau ada why muncul, kalau saya tidak begini maka saya begini. Kalau saya nggak belajar misalnya, atau saya nggak dapat nilai, saya nggak dapat nilai A, pacar saya mutusin saya gitu misalnya, itu kan sebuah penderitaan itu, ya kan, muncul sebuah ini malah senang ini. Nah, jadi ada semacam alasan. Yang pertama itu muncul bahwa saya menderita loh kalau saya nggak dapat itu. Nah ini kuat biasanya ya, orang-orang yang berada di penderitaan seperti ini, dia bisa membangkitkan penderitaannya kuat, maka resolusi itu kan menjadi sangat powerful, kuat ya. Kalau tadi saya mau menurun berat badan supaya saya bisa masuk kelas itu, karena kalau nggak masuk kelas itu saya nggak dikasih makan sama orang tua saya misalnya gitu. Wah itu berat, gede tuh penderitaannya ya. Nah tapi kalau misalnya begini, saya mau menurun berat badan supaya saya dapat juara. Nah saya tanya sekarang, emang kalau nggak juara kenapa? Nggak apa-apa sih. Nah itu nggak powerful. Ini nggak powerful, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa, ya udahlah gitu. Jadi Anda nggak berguna di sesuatu seperti itu. Jadi kalau Anda menurun berat badan itu untuk mendapat sebuah penghargaan, nah ini yang kedua nih. Nah seberapa berharga itu? Nah ini dalam hubungannya dengan rasa bangga, rasa pembentukan wow, kamu wow banget loh kalau kamu begini. Nah itu kan rasa naik tuh. Nah, tingkat jadi yang ditingkatkan tadi itu why-nya ya? Ya, ini dalam sisi why. Wajibnya why. Ya, dalam sisi why-nya. Jadi, wow, kamu hebat kalau kamu dapat nilai A. Nah, orang-orang yang berada di level penderitaannya sudah habis, sudah hilang penderitaannya, dia akan ingin muncul berharganya. Rasa egonya itu, ego ingin tampilnya itu. Nah, why ini biasanya kayak gini misalnya, saya pengen, kalau ngomongin uang, saya pengen beli ini, beli itu. Kenapa? Karena dengan saya bawa itu gengsi saya naik. Kayak kalau kita nonton di TV itu, tadi saya nonton selebriti tadi ya, sebelum kesini tuh perhiasannya aja 4M gitu ya, perhiasannya. Siapa itu saya lupa namanya, cewek itu cewek siapa gitu ya, gitu soalnya. Tasnya aja 150 juta katanya. Wih gitu, saya pikir, oh jadi dia menemukan why itu dalam bentuk wow. Wow kamu keren banget loh pakai itu. Nah jadi why-nya tinggi untuk orang-orang seperti itu, karena dia di level wow ya. Yang ini masih ada penderitaan loh ini, karena dia akan mengikat banget. Ketika wow yang dicapai itu tidak dapat, dia akan jatuh turun nih. Atau kalau dia sudah dapat, dia akan mengikat banget, dia takut sekali akan kehilangan itu. Melekat, misalnya kemelekatan ya. Nah ada satu why lagi yang nomor 3, yaitu why untuk berbagi. Ya karena wow itu sudah Anda temukan di dalam. Saya ini wow loh, kayak Mas Yesi tadi bilang, kamu itu wow, dengan napas saja kamu sudah wow. Hidup aja kamu sudah wow sebenarnya gitu kan. Kalau kamu bisa menyadari itu nih, orang walaupun logiknya bisa nangkap, tapi mungkin kesadarannya belum ya. Ketika kesadaran Anda menangkap bahwa wow itu, Anda itu wow ya, Anda itu hebat, Anda itu luar biasa. Manusia hidup itu udah luar biasa kalau menurut saya ya. Karena dia tidak butuh apa-apa sebenarnya untuk merasakan wow itu ya. Nah setelah itu dia akan muncul rasa di mana dia ingin menolong, rasa ingin saling berbagi nih, cinta namanya ini. Ini muncul cinta ya. Jadi mulai mencintai, mulai menghargai kehidupan, mulai bersyukur, mulai menerima diri ya. Sehingga di situ akan muncul why untuk menolong. Ada orang-orang seperti ini ya. Di orang-orang tertentu biasanya di sini dia nggak butuh resolusi biasanya ya. Tapi sudah otomatis muncul rasa menolong, berat sangat powerful ya. Kalau dalam ilmu ini salah satu contohnya sedekah, contohnya ya. Terus mengadakan misalnya pertolongan ya, melakukan donasi sumbang dan lain sebagainya, dalam bentuk senyum dan lain sebagainya ya. Di sini bentuk
Jadi ada 3 tingkatan ya. Oke. Penderitaan, penghargaan, sama berbagi di atas. Nah, kalau saya balik lagi ke sana, apakah ini cukup kuat dan kemana saya harus mengubahnya? Ya, coba sesuaikan dulu dengan yang 3 itu. Saya di mana nih kira-kira pasnya? Nah, tiap orang tidak sama. Jadi tidak bisa dipaksakan nih. Oh, saya mau berbagi, belum tentu kuat. Karena kadang-kadang orang yang masih di penderitaan disuruh berbagi seperti pepesan kosong. Mungkin saya kasih uang, mana tangannya? Nah, Ya, makasih dok. karena tangan saya nggak ada ini, Nggak ada jadi isinya. seperti kosong ya, seolah dia memberikan hal yang tidak ada. Nah, jadi nggak powerful. Kalau Anda memang masih berada di, udah nggak apa-apa, buat aja resolusi yang mengatasi penderitaan. Punya utang banyak nih, mau lunasi utang, nggak apa-apa, itu resolusinya. Oke. Jadi sama juga kayak tadi, Anda mau nurunin berat badan. Misalnya berat badan itu resolusinya adalah untuk penyakit. Kalau pas Anda takut dengan penyakit itu akan kuat sekali. Tapi kalau emang enggak, Anda mau muncul penghargaan, muncul penghargaan. Nah, kalau mau membuat suami atau pasangan Anda senang, kan berbagi ini namanya. Nah, itu sudah bernilai berbagi di atas. Sesuaikan dulu dengan diri Anda masing-masing di situ. Kenapa saya harus melakukan itu, untuk apa? Temukan, ya. Nah, tentu nanti kita akan ada cara membuat supaya menulis itu penting juga loh. Membuat tagline resolusi itu penting. Betul. Jadi tidak sekedar diucap, tidak sekedar ini. Ada beberapa pakar nih yang menyebutkan bahwa menulis resolusi juga ada caranya. Oke. Luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun kita harus break karena ada beberapa komersial yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. 98,9 Radio Bali FM disiarkan langsung dari Jalan Prof. Yogus Mantro nomor 88A, lantai 3, Gedung Kompas Radio Bali FM. Masih dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita, pentingkah resolusi, bersama Dr. Darmike, Dr. Bayu, Mbak Sisil, dan adik-adik kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa. Nah, Mbak Sisil, menyambung yang tadi yang ingin Mbak sampaikan. Iya, untuk pertanyaan tadi, apakah resolusi itu penting? Ya, kalau kita masih dalam sebuah step-step belajar, siapapun itu, sebenarnya tujuan itu penting. Nah, tujuan itu biasanya dituliskan melalui melalui planning. Bahasanya kok ngeri banget ya, resolusi gitu ya. Kayaknya yang sederhana aja, rencana hidup aja deh ya gitu ya. Kalau itu untuk menjawab itu sebetulnya dari kecil loh bisa diajarkan itu. Jadi kita lihat dalam sisi psikologis itu ada step awal perkembangan anak-anak. Jadi dari dia belum lahir ya, dari dia masih di prenatal, Mau dibuat itu juga sudah direkayasa bisa. Rekayasa artinya rekayasa apa? Perilaku, iya, rekayasa brain atau neuro itu bisa, sangat bisa. Jadi karena vibrasi kita itu menerima vibrasi hidup kita menerima apapun, luar biasa. Manusia itu diciptakan sungguh sempurna seperti citra penciptanya. Dalam agama apapun gitu ya, agama Hindu, Buddha atau apapun itu saya baca, prinsipnya adalah kita diciptakan sungguh sempurna adanya. Nah, yang membuat tidak sempurna adalah cara kita melihat diri kita, tidak menghargai diri kita. Kenapa kok nggak berharga? Karena pada step-step awal kehidupan kita, kita tidak dihargai. Jadi ketika kita dikandung, kita tidak dikandung dengan hati cinta, tidak dihargai. Ketika kita dilahirkan, kita digendong dengan, tidak harus digendong terus. Siapa yang bilang anak harus digendong terus? Enggak. Anak digendong kalau dia perlu. Saya gendong terus. Anda kan gendong pacar Anda. Cuman dia nggak bisa gitu loh. Pacarnya mintanya digendong terus, jadi nggak maju-maju akhirnya. Oh gitu ya. Jadi kemudian di step-step itu. Jadi kalau orang tua jelas informasi pendidikannya pada step perkembangan anak, namanya life cycle. Dia pada masa apa dia? Pada masa belajar, pada masa dia menyusun egonya. Jadi boleh nggak ego? Boleh dong. Kalau nggak gitu dia nggak ngerti siapa dirinya gitu ya. Tapi pada masa konsep, cara dia melihat sebuah konsep sederhana, itu apa ya lampu? Udah diberitahu 10-70 kali itu tetap aja dia nanya itu apa lampu. Karena dia memang pada saat harus mengerti sebuah konsep. Pada saat dia memahami, pada saat dia mencari. Nah, kemudian
Kalau dari awal itu biasanya saya beberapa klien saya yang tidak disiplin anaknya misalnya. Nah itu saya kemudian membuat sebuah schedule yang lucu melalui kalendernya dan dia membuat sendiri gitu ya. Jadi dengan itu mulai anak-anak akhirnya dia bisa membuat sebuah planningnya, rencana, jadwal bisa ya. Dia harus bangun, kalau dia misalnya bangun jam 6 dia ngasih stempel sendiri sama dirinya gitu ya. Stempel yang clapping hand gitu ya, kayak tepuk tangan untuk dirinya dan sebagainya, atau bintang sheriff gitu ya misalnya untuk cowok. Nah kemudian ketika dia besar misalnya seperti mahasiswa ini, dia pasti akan memiliki tujuan juga. Oh iya ya, kalau bukan mau ganteng atau mau nah ini konsep orang tua menunjukkan bahwa fisik, kegantengan atau kepandaian itu menjadi sebuah ketergantungan daging atau apa. Nah itu juga tergantung dari orang tuanya gitu. Jadi kalau ganteng atau bagi saya, nah ini Mr. Kin sama saya ini sering kali ini tengkar sama saya ini gara-gara soal ganteng enggaknya ini berbeda gitu. Kalau saya yang ganteng atau pinter atau cantik itu, kalau cewek itu pinter atau cowok itu ganteng dan dia bertanggung jawab gitu. Kok Mr. Kin enggak, yang putih kinyis-kinyis itu yang dibilang cantik gitu. Ini masalah rasa dokter, selera. Saya ini jadi bingung gitu. Nah akhirnya saya kembalikan lagi pada dia. Nah sampai di titik mana planningnya dia melihat sebuah konten hidup. Kayak gitu. Mau tanya ya? Oh ya, mau nanya. Iya. Kalau tadi kan pencegahannya, kalau misalkan banyak nih orang tua yang sekarang mendidik anaknya sesuai dengan keinginan dia. Iya. Sedangkan anaknya itu kadang-kadang juga nganggap itu nggak sesuai. Gimana? Oh berarti Mbak, ini kalau dari vibrasi ini korban ini, Mbak. Korban yang menanya tadi itu korban. Jadi ya silakan korban menghubungi dokter. Jadi gini, ini bukan korban pembunuhan, penganiayaan mental. Jadi gini, kadang-kadang jadi Anda ingin disupport sama orang tua gitu, tapi Anda nggak nyaman juga gitu. Nggak nyamannya mungkin minat yang Anda miliki itu sebetulnya nggak sesungguhnya. Iya, betul. Kadang-kadang dibuat. Jadi gini, saya kemarin ya, ini omong aja. Saya kemarin tuh kedatangan seorang kakek. Lucu ya gini kakek ya. Kakek ini bawa cucunya. Loh, kok kakek yang bawa cucunya, kok nggak bapaknya? Iya, kalau anak bapak saya bawa anaknya, Pak. Kakek bawa cucu. Iya. Saya doain sukses loh. Yes. Pembicaraan saya. Jadi itu gini. Kemudian kakek itu membawa cucunya, lalu neneknya itu datang tiba-tiba naik sepeda motor yang lain. Dia tuh pokoknya harus jadi dokter gitu ya. Ya ampun. Terus ibu sudah minum air putih kayak gitu kan. Ayo minum air putih dulu. Enggak, saya mau duduk di sini mau dengerin apapun katanya. Terus saya bilang, "Oh iya, Bu. Saya ingin Ibu mendengarkan, tapi kalau bisa, Bu, jangan mengucapkan sepatah kata pun." Lalu kemudian cucunya saya lihat gitu ya. Dia tidak menyatakan apa-apa, tapi perilakunya, bahasa tubuhnya enggak nyaman. Berarti stimulus ini yang berupa nenek ini gitu ya. Ini harus dikeluarkan dari ruangan saya. Itu di rumah mengganggu deh. Kan saya panggil satpamnya, Dokter Bayu nggak ada. Dasar. Jadinya akhirnya saya bilang, Wakil satpamnya, Mbak. iya, saya bilang ada satu nurse-nya Dokter Bayu yang cukup gede gitu. Saya suruh langsung narik keluar gitu loh. Terus akhirnya bapak itu saya langsung tembak aja. Anda itu kesini sebenarnya malas. Nilai Anda berapa? Cara Anda menyatakan nilai kepada saya, Anda itu malas. Saya langsung gitu. Terus maumu apa dalam hidup ini? Umurmu berapa? Maumu apa? Pelajaran apa yang kamu sukai? Saya langsung, kok judes banget sih, kata kakeknya. Wah, kalau nggak judes saya nggak jadi psikolog. Saya memang harus cerewet dan judes, saya bilang. Terus saya sudah kebal. Terus akhirnya kemudian dia bertanya, saya langsung tembak dengan halus. Dek, kamu ini sama nenek ini dipaksa masuk kedokteran ya? Iya. Untuk apa sebenarnya? Ya untuk bagusnya yang top rank itu, untuk image seorang saintis itu kan pertama dokter. Teknokrat seperti engineer, seperti arsitek, lalu psikolog gitu ya. Keren. Itu kayaknya yang terakhir itu kayaknya. Sebenarnya kan hanya ada 3 makanya.
Terus, nah itu sebabnya. Ngomong-ngomong Mbak Sir, kemudian- kok saya mual ya? Muales ya. Nah terus akhirnya bapak ini akhirnya, oh iya memang benar anak cucu saya ini terpaksa. Oke. Yang berambisi adalah istri saya. Nah kemudian kembali, siapa yang berambisi pada Anda sesungguhnya? Mungkin Anda tidak tahu. Mungkin waktu kecil kan dikatakan, dokter ya, kamu jadi dokter ya. Padahal dia nggak pernah menyatakan itu. Lalu kemudian di kepalanya terus saya dokter. Tapi kok saya nggak nyaman gitu. Tetapi sekarang kalau mau disesali rugi gitu ya. Rugi gitu. Saya dulu masuk psikolog juga karena saya nggak masuk ke dokter. Ya iyalah. Kesampaian gitu ya. Jadi caranya ya udah sekarang Anda sudah masuk ke dokteran, sudah semester 4 misalnya. So what? Saya mau melakukan apa? Apakah berpikir hal yang positif? Kembali, kalau ada sesuatu hal yang merasa tidak nyaman, jangan fokusnya pada yang negatif, fokusnya pada yang positif. Betul. Loh, kalau anak lain tuh ya berapa puluh juta, berapa ratus juta nyekolahin aku di kedokteran. Wih, aku ini nggak perlu mikir ke sekolah ini, nggak perlu mikir makan, nggak perlu apa. Bayangin saya dulu waktu kuliah gitu, untuk cari buku aja susah gitu ya. Ya bayangin saya juga waktu kuliah, Dok. Saya nggak membayangin Anda. Nanti kalau saya bayangin Anda, saya tertarik pada Brondong kan nggak mungkin. Ya. Panjang ceritanya. Oke, Dok. Panjang ceritanya. Nah, jadi akhirnya itu kemudian dia mulai berpikir, saya lihat kesukaanmu apa saya gitu. Oh, kesukaan saya adalah teknik informatik. Oke. Apa yang kamu lakukan biasanya ini? Kekuranganmu apa? Pernah nggak belajar robotik gitu? Jadi, bagaimana cara kita misalnya menyusun? Kita harus mencari orang yang benar-benar tahu bagaimana sebuah karir itu. Jadi memang ada profesional-profesional tertentu, biasanya psikolog yang ke arah bakat dan minat, dia juga akan belajar tentang ini. Jadi orang ke psikolog itu bukan karena dia gila atau anxiety atau apa ya, nggak selalu begitu. Jadi ada seperti itu. Jadi untuk planning itu ada seperti itu. Oke, Mbak Sisil. Sebelum kita melangkah jauh ini saya ingin tanya kepada dokter, cara untuk membuat resolusi dan cara mewujudkannya, dokter. Iya. Karena ya banyak yang tidak sempurna di dunia ini. Ini antara keluh kesah. Saya membayangkan saya kuliah dulu itu Korbannya siapa? Iya. Jadi resolusi itu secara tagline dulu ya, tulisan. Kadang-kadang perlu ditulis, kadang-kadang perlu digambar. Kalau Anda tipe visual, sebaiknya Anda menggambar. Kalau Anda tipe menulis juga bisa ya. Atau kadang-kadang diucapkan. Ya, itu bisa tergantung type dari cara belajar Anda ya. Nah, ada ungkapan atau cara ya. Saya singkat, bukan saya yang buat, saya dapat di buku dari dulu juga saya buatnya begitu ya, SMART namanya ya, mungkin pernah dengar ya, spesifik gitu ya, SMART ya, SMART ya, 5 kata, spesifik, measurable ya, kemudian A-nya itu attainable, kemudian R-nya itu realistic ya, T-nya timely ya. Nah jadi measurable itu Anda dapat mengukur, oke. Misalnya saya mau turun berat badan berapa? Turun berat badan 0,5 kilo turun kan? Turun. Nah, tulis misalnya berapa? 2 Misalnya kilo turunnya sebulan. 2 kilo misalnya. Oke. Tulis ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Smart ya. Sorry, S tadi spesifik ya. Spesifik turun ya. Turunnya spesifik. Measurenya dapat dihitung ya. Kemudian yang ketiga langsung attainable itu dapat dicapai. Ya, memang itu dapat dicapai. Misalnya kalau turun berat badannya 10 kilo 1 minggu mungkin nggak gitu, ya, kan? mungkin. Artinya kurang agak sulit dicapai. Ya. Kemudian reasonable atau beralasan. Dan realistik. Ya, reasonable dan realistik. Realistik itu artinya ya real itu bisa betul-betul real, bisa dicapai ya. Dan satu lagi jangan lupa time. Jadi coba tulis waktunya sampai kapan. Ya, jadi misalnya saya mau dapat apa contohnya? Turun berat badan 10 kilo misalnya ya. Sampai bulan Juli misalnya, Ya. 2016 misalnya gitu. Ya, jadi masuk akal dan bisa dicapai rasanya gitu. Kemudian ada lagi yang membuat ide ya, kemarin saya dengar idenya itu. Buat resolusi dalam bentuk pertanyaan. Buat resolusi dalam bentuk pertanyaan.
pertanyaannya how gitu ya, bagaimana nah, caranya. Jadi kan dalam bentuk proses nih, bagaimana caranya turun berat badan titik-titik kilo sampai titik-titik tanggal bulannya. Ya, jadi dalam pikiran bawah sadar kita sudah muncul cara. Oh iya ya, berarti saya harus begini nih. Gitu. Jadi ada cara, bagaimana caranya supaya saya bisa begini. Ya, spesifik. Ya, spesifik itu jelas, berat badan kan udah spesifik banget ya. Nah, kalau kayak gini. Tadi siapa tadi ya? Get Laksmi kayaknya. Apa tadi solusinya itu? Lebih baik gitu. Nah, kata lebih baik kayaknya dia. Lebih baik lagi ini apa ini? Kusuma. Jadi saya ingin lebih baik lagi di tahun 2016. Kan nggak spesifik tuh. Nggak spesifik juga, nggak jelas pokoknya itu. Nah, itu juga akan membuat pikiran kita agak sedikit rancu. Lebih baik itu gimana gitu? Coba jelaskan sedikit. Lebih baik dalam hal apa? Jadi punya nilai-nilai yang bersifat jelas gitu, bisa betul-betul spesifik. Lebih baiknya itu di bidang apa? Artian tujuan goalnya itu jelas, dijelaskan gitu. Ya, dan dibuat dalam bentuk pertanyaan. Misalnya kalau saya dulu pernah baca sebuah buku itu, misalnya saya pengen mobil ini, mereknya ini, warnanya ini, jok kulitnya seperti ini, begitu. Ya, bisa spesifik itu. Semakin spesifik makin bagus sebenarnya ya. Kalau kita ngomongin otak sadar. Nah, sekarang kita bicara dari cara pencapaiannya. Kenapa sih resolusi hanya menjadi resolusi? Kadang-kadang tahun depan lagi jadi resolusi ya. Nah, bagaimana dia mencapainya? Nah, kita akan bicara dari sudut pandang pikiran bawah sadar dan cara kerja pikiran ya. Nah, pikiran saat Anda bicara seperti itu, saat Anda menulis secara sadar Anda sadari. Nah, kemudian dia akan mendorong Anda untuk melakukan aksi atau tindakan untuk mencapai itu. Nah, itu berhubungan dengan emosi atau vibrasi yang muncul saat itu. Vibrasi yang muncul sehingga Anda memang betul-betul akhirnya semua tindakan itu menuju ke arah resolusi itu. Jadi contohnya gini. Saya mau turun berat badan 10 kilo. Bagaimana caranya turun berat badan 10 kilo? Sampai bulan Juli atau bulan Juni 2016. Nah, sebenarnya turun berat badan itu kan efek dari sebuah tindakan. Kan nggak mungkin Anda cuma berpikir begini nulis dan berat badannya turun. Nggak mungkin kan. Jadi nggak mungkin. Coba aja deh, mau mantra apa juga dipakai, rasanya nggak mungkin. Nah, tentu ada kombinasi cara di sini, bagaimana pola makannya, bagaimana pola geraknya, bagaimana pola istirahatnya, semua mesti terjadi. Nah, sejauh vibrasi itu belum mampu menarik tindakan Anda untuk berubah, maka hasilnya nggak akan pernah terjadi. Itu. Jadi saya nggak percaya tuh walaupun ada pikiran bilang jurus law of attraction itu menarik hasil, betul memang, tetapi kalau dalam hal-hal tertentu tanpa merubah tindakan, tanpa action, tidak akan terjadi perubahan. Itu ya. Saya mau rezeki saya meningkat. Nah, nggak spesifik kan? Saya mau dapat uang sekian, tapi Anda duduk di rumah, gitu. Berdoa lagi, Tuhan kasih saya rezeki sekian. Itu pelihara belerong kayaknya. Itu pun usaha loh. Ya, itu ada usaha. Paling nggak ada usaha lah pelihara belerong itu. Paling nggak ada usaha gitu. Ada usaha gitu ya. Nah, artinya ada tindakan yang mengarahkan Anda dan tindakan itu jadi powerful. Nah, pertanyaannya begini kadang-kadang. Bagaimana kesadaran atau sebuah tindakan itu terjadi karena secara otomatis ya. Kadang-kadang gini, Anda sudah buat resolusi nih, sudah melakukan tindakan juga, tapi cuma 3 hari. Pernah nggak? Pernah. Jadi hari pertama semangat karena lihat badan saya idealnya kayak gini nih, langsing dan lain sebagainya. Jadi Anda semangat 3 hari aja. Capek-capek gitu olahraga, makannya di diet gitu. Nah, ada juga sampai berhasil loh. Sampai berhasil turun jadi misalnya sesuai target, tapi setelah target tercapai naiknya lebih tinggi lagi. Banyak nih kejadian begitu. Saya juga sempat itu. Iya, efek ayun. Jadi karena dia memaksa ini, resolusi itu dipaksa terjadi. Nah, ini berhubungan dengan kesadarannya. Nah, setiap Anda punya resolusi, begitu Anda melangkah, berarti Anda sudah masuk gigi 1 nih kalau naik motor yang punya persneling. Nah, jangan lupa setelah Anda jalan 5 kilo atau mungkin berapa meter gitu, oper giginya.
Bener nggak? Bener. Kalau Anda pakai gigi 1 terus sampai ke Nusa Dua bisa nggak? Bisa kan? Bisa, cuman Tapi- motor udah Bagus. Iya. Nah, seperti itu. Kalau resolusi itu dipaksa terjadi, Mhm. Anda sudah nulis nih, saya harus bisa kan banyak itu ya. Iya. Nah, tapi Anda tuh kayak apa yang terjadi? Anda akan emosi, Anda nggak akan melihat kayak kacamata kuda ini. Anda jadi sensitif, Anda jadi mudah marah, Anda jadi pokoknya ketika impian-impian itu Anda paksa harus terjadi Mm-mm. dan nyampe nya itu berat. Nah, ngoper itu maksudnya gimana Tapi ngoper? motor saya nggak ada giginya loh. Tapi di dalamnya ada loh, Mas. Saya yang nggak ada. Yang giginya. metik itu, yang metik kan? Metik di dalamnya ada loh. Coba lihat anunya, gearnya ya. Boleh nggak namanya? Ya silakan. Ya silakan Mas. Gini, kalau luar biasa ini Dokter Darmika, kalau orang nanya gimana ya saya mau resolusi gitu ya. Pertama itu seharusnya kita belajar pada titik proses di mana kita mendapatkan awareness ini sendiri, kesadaran. Kalau sudah titik kesadaran ini didapat, ya pasti dengan sendirinya dia akan dengan lengkap mencari data, ya kan? Jadi maunya apa dulu, yaitu siapa saya, mau saya apa, lalu saya harus mencari misalnya hipnoterapis atau psikologis. Saya ingin belajar pada titik proses, pada sampai saya pada titik kesadaran saya. Nah, orang ngomong pakai banyak hal herbal dan sebagainya. Itu nothing kalau kita tidak memperbaiki cara berpikir kita. Jadi kalau sudah yang namanya awareness itu sudah mengikat, tak, sudah selesai, di lock dia. Kalau saya istilah saya lock. Anda mau apa? Nggak tahu saya. Kalau gitu pulang aja Anda kalau nggak tahu. Loh, bener. Saya kalau ada pasien gitu, saya bukan orang yang harus menyayangi orang. Bukan urusan saya menyayangi orang gitu ya. Urusan saya adalah meningkatkan orang menjadi dia berguna untuk dirinya dan orang lain. Itu urusan saya. Gitu. Jadi kalau dia nggak tahu, saya suruh pulang sampai dia mikir, sampai dia tahu baru ketemu saya. Bukannya cara ingin tahu begini loh, saya nggak ajarin, ngapain saya ajarin? Belum saatnya dia mau ingin belajar gitu. Tapi kalau dia, saya ini pengen berubah, tapi saya nggak tahu cara berubah. Tapi berubah mah seperti apa? Seperti ini. Tahu dia ingin berubah seperti apa, tapi nggak tahu. Nah itulah yang saya tolong. Gitu loh. Nah kemudian kalau sudah di lock, dikunci awareness-nya, maka gampang, tinggal nempel wajahnya sendiri aja. Yang ganteng, yang semangat, waktu dia usia berapa tuh semangat, dan maunya apa ya, misalnya dia maunya studi jadi dokter, dia gunting dokter yang ternama, yang terkenal, gunting itu, lihat tiap Dokter hari. Boyke contohnya. Anjung lebay. Itu dokter terkenal loh dok. Saya tidak begitu, Oh, maksud saya. oke. Maksud saya tuh jangan menyebut nama. Jadi maksud saya itu ya siapalah ya, yang ahli apa gitu ya. Jadi indikasinya itu dimunculkan lewat gambar gitu ya. Lalu Anda ingin misalnya cum laude ya, dia misalnya gunting seseorang yang cum laude gitu ya, yang dia pidato di depannya Obama misalnya, siapa tahu, who knows ya kan. Terus misalnya dia mau studi kemudian scholarship-nya sampai ke Amerika atau sampai ke Eropa, digunting itu yang namanya tulip atau apa itu supaya dia terus itu energinya ke sana gitu. Jadi emang harus ada, karena apa? Manusia itu sebetulnya keterbatasannya itu dia tidak menerima kata dia. Keterbatasannya itu adalah dia memotret gambar. Nah, yang itu yang ada di namanya Kurt Lewin, teorinya Kurt Lewin itu teori medan. Jadi teori medan itu dia membesarkan sebuah memori dengan unsur visual itu jauh lebih mudah. Itu sebabnya televisi ya paling parah itu membuat kepala anak-anak itu rusak gitu ya. Karena apa? Unsur visualnya tuh buruk. Lah banyak yang bansos itu muncul kan di situ. Nah jadi bingung itu kan anak-anak sekarang. Antum Mbak Sisi. Iya. Jadi begitu ya. Ya, makasih. Betul sekali ya. Jadi awareness, sebuah kesadaran itu tadi itu yang diceritakan juga dalam rangka membentuk awareness ya. Bagaimana sih awareness terbentuk ya? Kesadaran itu bisa terbentuk pertama ada resolusi nih, ini ceritanya ya. Coba ceritakan ya. Saya turun berat badan. Logika. Kenapa? Kan gitu.
karena saya ngelihat teman saya tuh kalau langsing cantik, katanya pacar saya bilang kalau langsing itu cantik, Oke. katanya kalau langsing itu sehat. Nah, Katanya. katanya itu logika. Oke. Belum pindah ke kesadarannya. Lama-lama terus dilihat kayak tadi ada gambar, diulang-ulang. Ya, hipnoterapi tentu salah satu cara untuk memasukkan logika itu ke dalam kesadaran ya, atau bawah sadar, awareness tadi. Nah, jadi ketika awareness itu sudah terbentuk, Kin tuh tiba-tiba otomatis bangun pagi itu senang tuh olahraga. Iya. Yang tadinya olahraga males banget, 3 hari dia tahannya gitu ya. Kalau masih di logika tahan 3 hari pasti tahan. Diet tahan 3 hari, habis itu ngamuk lagi gitu ya, dan sensitif jadinya. Nah, jadi kalau dia belum pindah ke dalam kesadaran atau bawah sadarnya sendiri, maka otomatisasi itu belum terjadi. Itu intinya itu ya, supaya Anda tuh akhirnya cek otomatis tanpa ada pikirkan lagi. Udah, itu aja. Olahraga otomatis olahraga, makan sehat otomatis makan sehat, tidur jam tidur otomatis jam tidur gitu. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun karena keterbatasan waktu, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin mudah-mudahan nanti tahun depan ini bisa ditambah lagi 1 jam ya dokter. Jadi 3 jam. Saya yakin beserta seluruh kru kerabat kerja, bincang-bincang medis dan para bintang tamu, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Kesehatan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Namun untuk menjadi sehat tidaklah harus mahal. Sehatlah secara fisik, mental, spiritual, dan finansial. Sampai jumpa minggu depan. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai selalu untuk kita semua. Bye bye.